Sandy Walsh sebut laga Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia setara final, yang penting menang. Mengenal Liam Oetoh Ganal, gelandang keturunan Kalimantan yang patut diperhitungkan Patrick Kluivert. Arsenal bakal kehilangan Gabriel Martinelli selama sebulan. Dipinggirkan, Besiktas berminat tampung defender Lazio. Raksasa Superliga Turki Besiktas dikabarkan sedang memantau defender Lazio, Luca Pellegrini, yang terpinggirkan dari skuad Marco Baroni. Mereka kemungkinan bisa merekrutnya sebelum penutupan bursa transfer musim dingin di sana, dan itu akan melibatkan Juventus sebagai klub pemiliknya. Secara mengejutkan, Luca Pellegrini dikeluarkan dari daftar skuad Lazio di Serie A dan Liga Eropa pekan ini, meski ia menjadi salah satu pemain reguler di paruh pertama musim 2024-2025. Agen sang pemain menegaskan bahwa hal itu terjadi bukan karena masalah disiplin, sedangkan The Aquil juga tidak memberikan penjelasan resmi mengenai situasi sang defender. Frustasi karena situasi yang dialaminya, Pellegrini saat ini tidak bisa bermain di Liga maupun di Eropa, yang artinya ia bisa meninggalkan klub dalam beberapa hari ke depan. Bursa transfer di Turki masih terbuka, dan Besiktas kabarnya sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain 25 tahun tersebut. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, selain raksasa Turki tersebut, dua klub Serie A, Udinese dan Como, juga berminat untuk merekrut defender Bianconcellisti tersebut di bursa transfer Januari lalu. Namun yang berpeluang besar adalah The Black Eagle karena bursa transfer di sana masih terbuka dan mereka bisa menawarkan jalan keluar bagi Pellegrini dalam beberapa hari ke depan. Akan tetapi kabarnya akan menjadi negosiasi yang rumit karena sang pemain masih dalam kontrak pinjam dari Juventus. Ia bergabung dengan The Aquil dengan opsi beli yang akan menjadi wajib dengan persyaratan olahraga tertentu, dan artinya klub asal Turki tersebut harus melakukan negosiasi dengan Bianconeri dan Elang ibu kota untuk mewujudkan transfernya. Enzo Maresca tak menyesal Chelsea gagal datangkan striker baru. Pelatih Chelsea Enzo Maresca menegaskan bahwa dirinya tidak menyesal meskipun klub gagal merekrut striker baru pada bursa transfer musim dingin. Meski mengalami krisis penyerang akibat cedera, Maresca yakin bahwa skuadnya bisa menemukan solusi terbaik tanpa tambahan pemain baru. Dibandingkan dengan kebiasaan mereka dalam beberapa tahun terakhir, Chelsea menjalani jendela transfer musim dingin yang cukup tenang. The Blues hanya mendatangkan Mathis Amoungu, pemain muda berusia 19 tahun dari Saint Etienne, yang diperkirakan akan berlatih bersama tim utama sebelum dipinjamkan ke klub afiliasi mereka. Salah satu posisi yang sebenarnya ingin diperkuat Chelsea adalah penyerang tengah, namun mereka gagal mengamankan target utama mereka seperti Marcus Rashford yang akhirnya memilih Aston Villa, dan Mathys Tel yang dipinjamkan Bayern Munich ke Tottenham Hotspur. Setelah gagal mendatangkan striker baru, The Blues kini menghadapi masalah yang lebih besar. Mark Hughes dan Nicholas Jackson mengalami cedera, membuat lini depan mereka semakin terbatas. Namun Enzo Maresca tetap tenang dan percaya dengan opsi yang ada. Dalam konferensi pers, ia mengatakan, "Saya tidak menyesal setelah pertandingan melawan West Ham. Saya katakan bahwa kami telah melakukan semua yang perlu dilakukan di bursa transfer. Sebelum pertandingan terakhir, kami masih memiliki dua striker, Nico dan Marks. Kadang-kadang kami juga menyesuaikan Christo Nkunku di sana. Jika keduanya absen, kami akan mencari solusi lain." Situasi di lini serang Chelsea bisa saja lebih buruk jika Christopher Nkunku meninggalkan klub. Pemain asal Prancis ini sempat dikaitkan dengan Bayern Munich dan Manchester United, tetapi akhirnya tetap bertahan di Stamford Bridge.
Saat ditanya apakah Nkunku akan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain, Maresca menegaskan, "Ya, tentu saja. Saya sudah membicarakan hal ini pekan lalu saat melawan West Ham. Dia bermain selama sekitar 30 menit. Semoga dia bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan membantu tim." Maresca juga menegaskan bahwa klub memang tidak berniat melepas Nkunku. Nkunku bergabung dengan Chelsea dari RB Leipzig pada 2023. Musim debutnya terganggu cedera dengan hanya 3 gol yang ia cetak sepanjang musim. Namun, musim ini ia tampil jauh lebih baik dengan 13 gol dalam 30 penampilan, meskipun sebagian besar golnya tercipta di UEFA Conference League. Arsenal bakal kehilangan Gabriel Martinelli selama sebulan. Arsenal dipastikan kehilangan salah satu pemain kunci mereka, Gabriel Martinelli, dalam beberapa laga Premier League mendatang akibat cedera hamstring yang ia alami saat menghadapi Newcastle United di semifinal Carabao Cup. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 2-0 untuk Arsenal tersebut, Gabriel Martinelli harus meninggalkan lapangan pada babak pertama dengan kondisi pincang. Hasil akhir dari laga tersebut semakin memperburuk situasi tim. Setelah sebelumnya kalah 2-0 di leg pertama, The Gunners tak mampu membalikan keadaan dan harus menerima kekalahan agregat telak 4-0 dari Newcastle. Menurut laporan The Athletic, cedera Martinelli diperkirakan akan membuatnya absen setidaknya selama 1 bulan. Ini berarti winger asal Brazil itu akan melewatkan pertandingan Premier League melawan Leicester City, West Ham United, dan Nottingham Forest. Selain itu, ada kemungkinan besar ia juga tidak bisa tampil saat Arsenal bertandang ke Manchester United pada 9 Maret dan menjamu Chelsea sepekan kemudian. Lebih dari itu, Gabriel Martinelli juga berisiko absen dalam babak 16 besar Liga Champions, di mana The Gunners bisa berhadapan dengan AC Milan, PSV Eindhoven, Feyenoord, dan Juventus. Kehilangan pemain berusia 23 tahun ini tentu menjadi pukulan besar bagi skuad Mikel Arteta di fase krusial musim ini. Kabar cedera Martinelli menambah daftar panjang masalah cedera yang dialami Arsenal. Bukayo Saka juga tengah dalam masa pemulihan. Sementara Gabriel Jesus sudah dipastikan absen hingga akhir musim setelah mengalami cedera ACL dalam kekalahan melawan Manchester United di putaran ketiga Piala FA. Arteta sebelumnya mengungkapkan bahwa The Gunners sebenarnya berusaha mendatangkan pemain depan baru di bursa transfer Januari, tetapi gagal mendapatkan target yang diinginkan. Hal ini membuat Arteta kecewa karena kini harus menghadapi sisa musim dengan opsi terbatas di lini serang. Tanpa Martinelli, Arteta perlu mencari alternatif di posisi sayap. Beberapa kandidat yang bisa menggantikannya antara lain Ethan Nwaneri, talenta muda berbakat Arsenal, serta Raheem Sterling yang dipinjam dari Chelsea pada musim panas lalu tetapi belum menunjukkan performa maksimal di London Utara. Postecoglou akui tidak ideal mainkan 2 rekrutan anyar versus Liverpool. Ange Postecoglou mengakui bahwa Tottenham menghadapi dilema setelah memberikan kesempatan debut pada 2 rekrutan anyar mereka, Mathys Tel dan Kevin Danso, saat melawan Liverpool pada Kamis malam lalu. Menurutnya, itu tidak ideal karena terlalu cepat memainkan kedua pemain tersebut. Ia memuji penampilan sangat positif dari Danso meski timnya mengalami malam yang menyedihkan setelah dikalahkan telak 4-0 di pertandingan leg kedua semifinal Carabao Cup kontra Liverpool yang mengubur keinginan mereka untuk lolos ke final. Meski kalah, Danso merupakan salah satu pemain terbaik Spurs pada Kamis malam di mana ia menorehkan penampilan pertamanya untuk klub. Sedangkan Mathys Tel dipaksa untuk bermain sebelum turun minum setelah Richarlison cedera. Saat ditanya mengenai penampilan para pemain debutan The Lily-Whites, Postecoglou menjawab seperti dikutip Evening Standard, "Ya, mereka telah bermain baik. Kevin sangat positif. Demikian juga dengan Mati. Ini sulit, Anda tahu memainkan mereka setelah hanya 1 kali sesi latihan. Itu tidak ideal."
Piala Carabao merupakan harapan terbaik Spurs untuk meraih trofi musim ini dan tekanan semakin meningkat pada sang manajer sebelum laga tandang Piala FA melawan Aston Villa. Kami telah melepaskan peluang dengan baik malam ini dan kami tidak bisa menghindarinya, ujar sang manajer terkait ambisi trofi timnya. Kami berada di posisi yang bagus untuk lolos ke final. Tidak seorang pun yang harus menolong saya harus menolong para pemain. Barcelona tidak tutup kemungkinan Ter Stegen kembali musim ini. Kiper Barcelona Marc-Andre Ter Stegen menunjukkan kemajuan luar biasa dalam pemulihannya yang sangat menggembirakan klub dan para pendukungnya. Bahkan laporan terkini dari Sport menunjukkan bahwa rehabilitasnya berjalan lebih cepat dari yang diharapkan. Awalnya, klub tidak berharap banyak melihat kiper Jerman itu kembali beraksi musim ini. Namun, kemajuannya yang mengesankan telah memicu optimisme bahwa ia mungkin akan kembali pada bulan terakhir kompetisi. Perkembangan ini dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan bagi Barcelona. Pelatih Hansi Flick telah menyatakan keputusannya dengan pemulihan Ter Stegen yang stabil. Kiper tersebut telah kembali berlatih di lapangan di bawah bimbingan pelatih kiper De La Fuente. Flick menyoroti bahwa Ter Stegen telah membuat langkah signifikan tidak hanya dalam hal rehabilitasnya, tetapi juga dalam kondisi fisiknya secara keseluruhan, yang merupakan tanda positif bagi tim. Kembalinya Ter Stegen akan menjadi dorongan yang signifikan bagi Barcelona saat mereka menjalani tahap akhir musim ini. Dikenal karena kemampuannya menghentikan tembakan dan ketenangannya di bawah tekanan, pemain internasional Jerman tersebut tetap menjadi tokoh kunci dalam skuad Barcelona. Jika ia pulih sepenuhnya tepat waktu, itu akan menjadi perkembangan yang meningkatkan moral bagi raksasa Katalan tersebut dalam mengejar kesuksesan mereka musim ini. Ibrahimovic, Warren Bondo didatangkan untuk menjalankan tugas kotor. Zlatan Ibrahimovic ungkap alasan AC Milan mendatangkan Warren Bondo dari AC Monza. Secara khusus Bondo ditugaskan untuk melakukan pekerjaan kotor. Warren Bondo resmi bergabung dengan AC Milan di hari terakhir bursa transfer Januari. Dia bergabung dengan kesepakatan permanen dari AC Monza, menyusul kepergian Ismail Bennacer ke Olympique Marseille. Pemain yang disebut-sebut sebagai perpaduan Gattuso dan Seedorf tersebut ditebus dengan harga 10 juta euro. Dalam transfer itu pula terjadi pertukaran pemain, dengan pihak Milan menyerahkan Kevin Jeroil dengan status pinjaman. Dia kemudian duduk bersama rekan barunya Ricardo Sotil yang juga baru didatangkan di hari terakhir bursa transfer Januari untuk menjalani sesi konferensi pers perkenalan sebagai pemain rossoneri. Dalam kesempatan tersebut, penasihat Red Bear Zlatan Ibrahimovic memperkenalkan kedua pemain kepada pers untuk pertama kalinya dan secara khusus menyebut mendatangkan Bondo untuk melakukan tugas kotor di lini tengah. Sah, oleh Romeni, Tim Gaypen dan Dion Marks resmi jadi WNI, segera perkuat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kehadiran striker baru setelah oleh Romeni resmi menjadi warga negara Indonesia usai diambil sumpah di KBR London pada Sabtu 8 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Selasa 4 Februari kemarin, proses naturalisasi Romeni bersama dua pemain Timnas Indonesia U20 yakni Tim Gaypen dan Dion Marks sudah diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI. Kini, Romeni bersama Gaypen dan Marks hadir langsung di KBRI London guna menjalani proses pengambilan sumpah setia WNI. Mereka bertiga pun resmi mendapat kartu tanda penduduk atau KTP Indonesia oleh Romeni, Tim Gaypen, dan Dion Marks.
Tulis akun media sosial resmi PSSI dalam unggahan mereka diikuti dengan emoji tanda hati merah dan putih. Selesainya proses naturalisasi dari Romeni dan dua pemain lainnya disambut gembira oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengungkapkan perasaan di akun media sosial pribadinya. Alhamdulillah Ole Romeni sudah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah. Setelah proses pengambilan sumpah, Ole juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia, tulis Erick. Terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR RI, Pimpinan Komisi X DPR RI, Pimpinan Komisi 13 DPR RI, Menpora, dan Menkum yang selalu memberikan dukungan untuk sepak bola Indonesia terus maju. Kini, hampir bisa dipastikan bahwa Ole Romeni bakal mendapat panggilan ke Timnas Indonesia dari pelatih Patrick Kluivert untuk laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi tuan rumah Australia di Sydney pada 20 Maret, sebelum kembali ke Jakarta untuk menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari berselang. Kehadiran Romeni jelas menjadi suntikan positif bagi Timnas Indonesia yang memang memiliki masalah di sektor penyerangan. Mengenal Liam Oetoh Ganal, gelandang keturunan Kalimantan yang patut diperhitungkan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia kini tak kekurangan pemain keturunan yang berpotensi memperkuat skuad Garuda. Salah satu pemain muda berbakat yang muncul sebagai calon gelandang masa depan tim adalah Liam Oetoh Ganal. Pemain yang memiliki darah Kalimantan ini dipandang sebagai sosok yang dapat memberikan tambahan kekuatan di lini tengah. Liam Oetoh Ganal lahir di Nijmegen, Belanda pada 4 Mei 2004. Ia memiliki darah Indonesia dari orang tuanya, dengan ayahnya berasal dari Desa Sungkai, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ibunya memiliki keturunan Jawa dan Suriname. Liam sudah banyak dibicarakan di Indonesia sejak 2021. Saat itu ia bermain untuk tim junior Feyenoord Rotterdam. Pada awal musim 2024-2025, Liam masih bermain untuk klub Beerschot PAU23 di Liga Belgia. Namun pada Januari 2025, ia pindah ke klub SBP Excelsior di Belanda yang berlaga di Eerste Divisi Liga 2. Meskipun belum masuk skuad utama, Liam bermain untuk tim U21 Excelsior. Jika tampil baik, ia berpeluang naik ke tim senior. Kini, dengan perkembangan karirnya, Liam bisa menjadi pemain yang sangat berguna bagi Timnas Indonesia. Ia tidak hanya bermain sebagai gelandang, tetapi juga bisa mengisi posisi bek tengah atau fullback kanan. Kemampuan fleksibel ini membuat pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memiliki lebih banyak pilihan dalam menyusun strategi. Keberadaan Liam menjadi keuntungan besar bagi Timnas Indonesia yang masih membutuhkan tambahan pemain berkualitas, baik di lini tengah maupun pertahanan. Dengan usia yang baru 21 tahun, Liam memiliki potensi besar untuk menjadi pemain penting di masa depan. Patrick Kluivert bisa menjadikan Liam Oetoh Ganal sebagai salah satu pilihan untuk memperkuat Timnas Indonesia di berbagai posisi. Sandy Walsh sebut laga Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia setara final, yang penting menang. Salah satu penggawa Timnas Indonesia, Sandy Walsh, baru-baru ini mengatakan pendapatnya soal laga Timnas Indonesia versus Australia. Bagi Sandy, laga lanjutan dari pertemuan Garuda kontra Kanguru merupakan yang terpenting sebab masuk dalam babak kualifikasi Piala Dunia. Tidak terhenti di situ saja. Bahkan Walsh mengatakan laga yang nanti berjalan pada 20 Maret 2025 menurutnya sudah hampir setara partai final. Mengapa? Sebab bek yang akan habis kontrak di KV Mechelen ini memandang laga Indonesia versus Australia sebagai penentuan agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026.
Saya percaya Indonesia bisa lolos Piala Dunia seperti peserta lainnya di grup C. Kemenangan atas Arab Saudi lalu memberikan kepercayaan diri kepada semua pemain, kata Sandi. Bulan Maret nanti, pertandingan Indonesia versus Australia terasa seperti final. Jika kami bisa menang, maka kami bisa menggenggam harapan di tangan kami, tambahnya. Dilihat dari statement Walsh, artinya permainan melawan Australia merupakan laga yang paling penting. Tak heran bila dia menyamakan seperti berasa di final. Sebab apabila Indonesia berhasil menang lawan Australia, maka tim Garuda dipastikan bisa merengkuh tempat kedua dan memperbesarkan lolos Piala Dunia 2026. Belum lagi kemenangan perdana skuad Garuda di ajang kualifikasi sewaktu melawan Arab Saudi merupakan bahan bakar yang bisa memicu rasa semangat para pemain, termasuk Sandi. Sebab dia mengatakan tentang kemenangan Indonesia atas Arab merupakan bukti bahwa skuad Garuda masih punya harapan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan itulah yang membuat para pemain timnas Indonesia semakin percaya diri dan tidak gentar apabila nanti menghadapi Australia pada bulan Maret mendatang. Sebab dengan rasa percaya diri berarti para pemain bisa memandang lawan dengan pantang menyerah, sekalipun terdapat perbedaan kekuatan. Walaupun secara garis kasar, misalnya dari ranking FIFA, Indonesia jauh ada di bawah Australia, perbandingannya bahkan tidak sejalan. Namun untungnya Garuda pernah bertemu dengan Kanguru sewaktu bulan September 2024 lalu, dan hasilnya di luar dugaan. Indonesia berhasil mengimbangi Australia. Dan saat menahan imbang tim Kanguru, rupanya Sandi Walsh juga turut serta berpartisipasi sebagai pemain bertahan. Dia juga menampilkan performa yang baik. Alhasil, karena pernah imbang dan juga menang atas Arab Saudi, sekarang Indonesia sudah tidak gentar lagi menghadapi musuh sekaliber Australia yang biasa langganan Piala Dunia. Dan apa yang dikatakan Sandi Walsh ada benarnya. Dia tidak mau menganggap sepele laga Indonesia versus Australia. Malahan bagi Sandi laga itu sudah seperti final yang harus dimenangkan.